Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan share tentang bagaimana mengubah laporan dari hasil penelitian Anda ke publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ternyata karya ilmiah dari skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan artikel ilmiah di jurnal itu sistemnya atau isinya, kontennya itu berbeda. Nah, di karya ilmiah ini ada 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, dengan di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kemudian bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 tentang metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, simpulan saran, serta daftar pustaka. Nah, biasanya di karya ilmiah itu berlembar-lembar halaman, padat, lengkap penjelasannya, juga detail, dimulai dari juga latar belakang yang panjang, kemudian dari tinjauan pustaka yang berkaitan, kemudian penjelasan langkah kerja secara detail, hasil dan pembahasannya detail. Nah, ini nanti ketika laporan ilmiah dari hasil penelitian Anda dipadatkan ketika Anda mau mengirim ke publikasi, itu formatnya menjadi dipersingkat. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa sih manfaatnya ketika kita publikasi atau mengirim jurnal nasional, terutama bagi misalkan Anda mahasiswa S1, manfaatnya apa? Atau bukan kewajiban seperti itu. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Jadi, ketika Anda sudah berhasil menjadi penulis atau peneliti di jurnal nasional ataupun internasional, itu track record Anda bertambah. Ini nanti pentingnya akan menjadi nilai tambah dari CV Anda ketika Anda mencari pekerjaan ataupun ketika Anda mencari beasiswa, utamanya beasiswa ke luar negeri. Biasanya ditanyakan riwayat publikasi atau riwayat menjadi pemakalah seminar atau seminar nasional ataupun internasional. Ini ada nilai tambahnya. Kedua, ketika Anda ingin menaiki jenjang karir, ingin bekerja di perusahaan, ini nanti CV Anda itu ada nama publikasi, ada publikasi, itu menjadi nilai tambah atau daya jual atau daya tawar Anda. Seperti itu, manfaatnya banyak sekali. Nah, jadi harapannya ketika Anda mau penelitian, Anda melaksanakan penelitian dengan sungguh-sungguh, nanti hasilnya ditulis dalam laporan yang detail dan Anda publikasikan, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi menentukan nilai daya tawar Anda ketika Anda ingin punya cita-cita mencari beasiswa LPDP, misalkan S2 di dalam atau di luar negeri, itu ketika Anda punya poin publikasi, itu menjadi nilai tambah yang sangat tinggi. Gitu. Nah, tadi saya jelaskan di awal bagian-bagian laporan penelitian seperti itu ataupun skripsi atau tesis. Nah, sedangkan di sini bagian-bagian jurnal hampir sama, tetapi dia padat, singkat, padat, dan jelas. Ada judul, ada abstrak dan kata kunci, pendahuluan, kemudian metode penelitian yang berisi alat bahan langkah kerja, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, terus kemudian ucapan terima kasih. Seperti telah saya jelaskan di perkuliahan sebelumnya, di sini ucapan terima kasih ini dikhususkan untuk pemberi dana penelitian. Ataupun misalkan di lembaga di mana Anda melakukan penelitian, misalkan Anda melakukan penelitian di LIPI, Anda ucapkan terima kasih. LIPI telah menyediakan fasilitas untuk Anda penelitian. Nah, kemudian referensi. Nah, ini perbedaan format karya ilmiah tadi yang berupa skripsi ataupun laporan penelitian, tesis, disertasi, tugas akhir, dan artikel ilmiah. Nah, ini bagian-bagian yang panjang dalam karya ilmiah bisa diubah menjadi artikel ilmiah dalam jurnal yang bisa dipublikasikan, dipadatkan formatnya dari Anda berpuluh-puluh halaman. Misalkan Anda punya laporan penelitian 20 atau 30 halaman, Anda padatkan formatnya menjadi format 4 sampai 12 halaman.
Nah, ini kalau Anda ingin mencari jurnal nasional yang bagus, itu syaratnya terakreditasi. Karena saya kemarin ketika sidang itu menemukan reaksi dua senyawa yang sama, itu ternyata ada jurnal yang salah mereaksikan. Padahal itu jurnal, ternyata saya lihat itu jurnalnya tidak terakreditasi. Jadi Anda kalau mencari referensi yang bagus, itu di jurnal nasional terakreditasi. Nah, di Indonesia, ini jurnal terakreditasi itu ada di Indeks Sinta. Jadi bukan Sinta Ramayana ya, Sinta di sini itu pengindeks jurnal dan peneliti. Jadi Anda caranya mencari di situs apa, Bu? Nah, Anda kalau nggak hafal situsnya di sinta.ristekbrin.go.id, klik bagian journals. Nah, itu kalau Anda lupa situsnya, Anda googling aja Sinta Ristek Brin gitu. Nah, nanti keluar seperti ini. Yang saya jelaskan sebelumnya, keluar S1, S2, S3 ini bukan tingkat pendidikan, tapi peringkat jurnal S1, Sinta 1 terakreditasi peringkat pertama, Sinta 2 terakreditasi peringkat kedua, dan sebagainya, sampai Sinta 6 terakreditasi peringkat 6. Nah, paling bagus itu sesuai urutannya, Sinta 1 nomor 1 paling bagus sampai ke setelahnya. Tapi sampai Sinta 6 ini pun semua sudah bagus, karena apa? Terakreditasi nasional. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan untuk selanjutnya syarat-syarat publikasi yang bagus itu bagaimana di jurnal. Nah, ini Anda perlu membuat yang pertama judul. Judul itu harus pertama menarik. Kedua, judul itu harus merepresentasikan keseluruhan isi naskah. Kira-kira orang dengan membaca judul itu, oh ini penelitiannya tentang ini, itu tahu gitu. Nah, misalkan ini dari jurnal Sinta 5 ya. Ini judulnya Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Emas menggunakan bioreduktor dari ekstrak daun berenuk. Nah, ini salah satu contohnya. Kita lihat dari judul ini, kita bisa memperkirakan, oh ini artikelnya ini berisi penjelasan tentang bagaimana mensintesis nano emas dengan bioreduktor dari ekstrak daun berenuk. Terus kemudian karakterisasinya bagaimana. Terus kemudian cara mengekstrak daun berenuk itu ada di sini semua. Nah, itulah judul. Dia harus merepresentasikan keseluruhan isi naskah. Nah, ini judul yang tadi. Nah, kemudian untuk abstrak apa gitu isinya? Nah, abstrak itu isinya misalkan tujuan dari penelitian atau motivasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Seperti itu. Terus metodenya bagaimana? Terus hasilnya secara singkat apa? Kesimpulan atau kontribusi atau rekomendasi itu isinya apa gitu. Jadi abstrak itu orang dengan membaca abstrak penelitian itu bisa mengetahui, oh penelitiannya ini tuh bertujuan untuk A, B, C, D, terus kemudian bertujuan hasilnya seperti ini dengan kesimpulan seperti ini. Nah, itu harus ada seperti itu. Nanti saya perlihatkan ini contohnya. Nah, ini contoh saya ambil dari jurnal Sinta 3, jurnal terakreditasi Sinta 3. Judulnya Pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan baku pembuatan selulosa asetat. Nah, ini kata pertama pengenalannya, pendahuluannya dimulai dengan selulosa asetat dapat dibuat dengan memanfaatkan bla bla bla, seperti itu. Nah, terus kemudian tujuan penelitian dirangkum dari sini yang saya garis kuningin ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reaksi terhadap jumlah rendemen, kadar asetil, dan sebagainya. Titik. Itu tujuan penelitian. Yang pertama tadi latar belakang penjelasan utama. Yang kedua ini tujuan penelitian. Terus yang di kuning ketiga ini, sintesis selulosa asetat dilakukan dengan menambahkan bla bla bla. Ini kan cara langkah kerja, berarti metode penelitian ada di sini. Nah, terus mencakup juga yang keempat hasil dan pembahasan. Nah, ini dimulai dari mana? Di sini, dari hasil penelitian diperoleh rendemen selulosa asetat terbanyak didapatkan pada waktu reaksi 3 jam, yaitu sebesar 6,8211 gram dan sebagainya. Ini hasil penelitian. Nah, terus kemudian kesimpulan umum dari penelitian ini di kalimat terakhir ini. Selulosa asetat yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan bahan padat, bentuknya seperti tepung berwarna putih. Nah, jadi judul tadi harus mempresentasikan keseluruhan kira-kira ini tentang apa?
Terus kalau abstrak itu tulisan singkat, satu paragraf dengan satu spasi, maksimum 200 kata. Nah, tetapi dalam satu abstrak itu dia harus meliputi dari latar belakang, tujuan penelitian, metodenya, hasilnya, hasil dan pembahasannya, hasilnya apa, kesimpulannya. Kemudian kesimpulannya apa. Nah, ini abstrak. Nah, terus kemudian setelah abstrak, bagian jurnal selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, berisi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, kalau Anda membuat pendahuluan di dalam artikel penelitian, itu uraiannya itu harus dari umum ke khusus, bukan khusus ke umum. Jadi awalnya Anda membahas sesuatu secara global dulu, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Semakin paragraf bawahnya itu semakin rinci apa yang ingin Anda bahas. Misalkan mengapa topik yang menarik, mengapa penelitian ini perlu dilakukan di paragraf awal, terus kemudian sampai tahun 2021 ini tuh penelitiannya itu sampai pada poin mana pemahamannya kayak gitu. Terus apakah pada tahun 2021 ini masih ada problem terhadap masalah tersebut? Kemudian kira-kira solusinya bagaimana? Ini hipotesis kita itu kira-kira solusinya bagaimana? Nah, paling penting yang namanya frontline pada pendahuluan itu di paragraf terakhir. Isinya adalah apa yang akan kita lakukan atau agenda penelitian kita. Ini di paragraf terakhir ketika Anda membuat pendahuluan pada jurnal. Nah, ini frontline. Isinya penelitian ini bertujuan untuk bla 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 seperti ini. Agenda penelitian kita atau kekhususan penelitian kita itu ada di paragraf terakhir pendahuluan. Oke, saya lihatkan contohnya. Nah, terus ini ada tipsnya ya. Tipsnya, ketika Anda membuat pendahuluan, itu gunakan rujukan berupa artikel ilmiah atau review dari jurnal. Jangan ketika Anda membuat pendahuluan, di dalam jurnal itu Anda mengutip dari textbook. Itu tidak baik. Hindari terlalu banyak textbook, nggak baik. Jadi, yang Anda gunakan adalah hasil-hasil penelitian dari jurnal sebelumnya. Terus hindari ulasan terlalu panjang, menggurui. Terus kemudian jelaskan istilah khusus atau singkatan yang digunakan dalam artikel. Misalkan Anda mau menyingkat asam para amino benzoat, Anda singkat menjadi PABA. Nah, itu utarakan di dalam pendahuluan. Misalkan this research was applied para amino benzoic acid atau PABA S bla 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 dan sebagainya. Nah, itu harus Anda jelaskan, Anda sebutkan di sebelumnya di pendahuluan. Nah, ini contohnya. Oke, ini tadi jurnalnya, pendahuluannya masih yang saya bahas tentang jurnal ini tadi ya. Pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan baku pembuatan selulosa asetat. Nah, ini dia dimulai dari paragraf pertama pendahuluan. Ini karena dia pembuatan selulosa asetat ya dari limbah kertas. Oke. Otomatis limbah kertas itu umumnya itu limbah kertas itu berupa apa? Sampah. Nah, sehingga dia memulai dari uraian umum tentang sampah. Nah, ini paragraf pertamanya di pendahuluan ini, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih kurang baik dalam penanganannya. Terus dia menyajikan data berapa persen dan sebagainya. Nah, kemudian paragraf 2 dimulai. Tahun 2016 timbunan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun. Semakin mengerucut. Paragraf selanjutnya akhirnya tiba pada paragraf yang mau mendekati akhir seperti ini. Beberapa penelitian terdahulu ini tadi membandingkan penelitian ini dengan sebelumnya ya, Beberapa penelitian terdahulu telah memanfaatkan limbah kertas sebagai bahan baku pembuatan kertas daur ulang. Nah, ini nama penelitian terdahulu. Nah, paragraf selanjutnya, tiba-tiba membahas limbah kertas, membahas kertas daur ulang, kemudian pada akhirnya membahas tentang selulosa asetat. Selulosa asetat merupakan selulosa yang mengalami reaksi asetilasi parsial. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya pada pendahuluan di jurnal ini, pada paragraf terakhirnya, yang isinya adalah agenda penelitian kita atau frontline tadi,
ini akhirnya isinya tentang pada penelitian ini dilakukan selulosa sintesis selulosa berbahan baku kertas bekas dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh reaksi bla 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 terhadap jumlah rendemen, kadar asetil dan derajat substitusi dari selulosa asetat, serta diharapkan selulosa asetat yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan bioplastik. Nah, ini yang namanya frontline atau agenda penelitian yang kita lakukan itu apa aja. Nah, di sini kan kita bisa melihat di pendahuluan di sini. Penelitian di sini itu melakukan sintesis selulosa, terus menguji pengaruhnya terhadap jumlah rendemen, kadar asetil, derajat substitusi, seperti itu. Jadi harus jelas, sampaikan pada paragraf terakhir. Jadi dari yang umum, agak umum, mulai ke khusus, sama hal yang paling khusus, yaitu agenda penelitian Anda atau penelitian yang telah Anda lakukan. Nah, setelah pendahuluan langsung ke metode. Jadi tidak ada tinjauan pustaka di dalam jurnal atau di dalam artikel ilmiah. Nah, metode penelitian berisi alat dan bahan, cantumkan merek atau pabrik yang memproduksi. Misal, Anda mau ada NaOH, NaOH yang Anda pakai mereknya merek. Nah, Anda sampaikan NaOH merek seperti itu. Kemudian langkah kerja Anda cantumkan termasuk pada preparasi dan sintesis. Nah, ini setelah metode, Anda kemudian mencantumkan hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan, sajikan grafik, tabel, gambar dari hasil penelitian yang Anda dapat. Kemudian, setelah Anda cantumkan hasilnya, ini contoh grafik, yang kedua ini contoh tabel, Anda jelaskan terjadinya fenomena tersebut. Nah, artinya mengapa kok semakin bertambahnya waktu reaksi, masa selulosa asetatnya semakin banyak. Nah, Anda jelaskan mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, gitu. Anda jelaskannya bukan dengan pendapat Anda pribadi, tapi Anda menjelaskannya dengan dasar penelitian-penelitian sebelumnya atau dengan dasar teori-teori sebelumnya, seperti itu. Itu di hasil dan pembahasan. Nah, poin selanjutnya yaitu simpulan. Nah, ini kesimpulan yang penelitian yang tadi, misalkan ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kertas bekas dapat diubah menjadi selulosa asetat melalui preparasi bahan baku, delignifikasi, dan sintesis selulosa asetat. Jadi kesimpulan di sini itu berisi apa yang sudah Anda lakukan, hasilnya bagaimana. Terus saran Anda ke depan bagaimana, seperti itu. Nah, kalau ini pilihan ya ucapan terima kasih, sampaikan terima kasih kepada pemberi dana riset atau sponsor penelitian. Kalau memang misalkan penelitian Anda disponsori, Anda membantu penelitian dosen tersebut mendapatkan hibah dari Kementerian Riset. Nah, itu Anda sampaikan terima kasih ke Kementerian Riset dan Teknologi. Misalkan penelitian Anda didanai tempat kerja Anda, misalkan PT Asahimas, Anda sampaikan terima kasih ke situ. Nah, referensi atau daftar pustaka, ini tulislah semua daftar pustaka yang dipakai dalam penelitian. Jangan sampai ada yang kelewat, nanti masuknya plagiarisme. Nah, kemudian daftar pustaka ini sesuaikan dengan template atau format yang diminta jurnal, karena memang setiap jurnal itu template-nya berbeda. Seperti itu. Nah, semoga bisa dimengerti. Demikian kuliah dari saya. Semoga bisa dimengerti oleh Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.